Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Sahabat qaul salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Senin malam Selasa ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang mulia, tentunya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka talabul ilm, ya, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya, yang semoga dengan ini ya kita harapkan limpahan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir kepada kita dan memberikan manfaat kepada kita, ya, sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat qaul salaf yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kami menyapa ya Anda sekalian tentunya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, melimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam, dan tentunya inilah yang senantiasa kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu keberkahan hidup, ya, agar usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia, ya. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi usia yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Baiklah sahabat qaul salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mahiyas Salafiyah, ya, atau sebuah kitab yang temanya ataupun judulnya berisikan pertanyaan, ya, yaitu apa sih salafiyah itu, ya, barakallahu fikum. Nah, dan kita masih dalam mukaddimah, ya, semoga 2 pertemuan lagi kita selesaikan mukaddimahnya insyaallah, ya, barakallahu fikum. Nah, adapun pada pertemuan yang lalu, ya, barakallahu fikum, ya, pertemuan yang lalu, ya, kita akhiri sampai ucapan Syekh hafizahullah taala, yaitu innahu sami'un mujibun, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Barakallahu fikum. Nah, ada yang tertinggal, barakallahu fikum, mungkin sahabat qaul salaf yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa melihat di catatan kaki bagi yang memiliki kitabnya ataupun PDF-nya, barakallahu fikum, ya. Di catatan kaki tersebut, ya, kita diingatkan kembali bahwasanya ulqiyat hadhil muhadarah, ya, yaitu muhadarah ini disampaikan fi jami' faqih, ya, di jami' faqih. Jami' faqih maksudnya masjid, ya, faqih. Nah, ini mungkin semoga bisa menjadi faedah juga, ya, bagi kita semua. Istilah jami', ya, di Arab khususnya, seperti di Yaman, di Saudi Arabia juga mungkin, ataupun di Mesir juga, barakallahu fikum, ya, ada istilah baru tatkala menyebut nama masjid, ya, barakallahu fikum. Nah, masjid di sana juga disebut jami', ya, barakallahu fikum. Lalu apa bedanya jami' dengan masjid biasa? Ya, barakallahu fikum. Nah, yang kami ketahui, ya, barakallahu fikum, jami' itu memang istilah baru. Karena kalau masjid kan istilah sudah ada di zaman Rasul alaihi wasallam. Penyebutan masjid itu sudah ada di zaman Rasul alaihi wasallam. Itu apa? Tempat untuk kita bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Adapun jami' juga sama. Fungsinya adalah masjid. Maksudnya bentuknya adalah bangunan masjid. Namun istilah jami' biasanya disebutkan adalah kepada masjid yang selain ditegakkannya sholat 5 waktu juga ditegakkannya sholat Jumat. Ya, barakallahu fikum. Nah, adapun masjid, ya, itu maknanya umum.
Ya, yaitu ditegakkannya sholat 5 waktu, ada yang tegaknya Jumat dan ada yang tidak. Itu masjid. Ya, tapi kalau disebut jami', ya, itu adalah masjid yang sudah barang tentu ditegakkan juga sholat Jumat di sana. Adapun masjid masih umum. Ya, ada yang menegakkan sholat Jumat, ada yang tidak. Yang jelas sama-sama menegakkan sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin istilah-istilah ini mungkin tidak jauh juga dengan di tempat kita, yaitu di Indonesia. Barakallahu fikum. Ya, kita mendengar ada istilah-istilah baru di masyarakat kita, itu seperti musola atau langgar. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, yang terkadang dibedakan dengan masjid. Ya, persamaannya sama-sama boleh ataupun tegaknya sholat 5 waktu, namun sisi perbedaannya barakallahu fikum, kalau masjid, istilah masjid di tempat kita di Indonesia adalah tempat ibadah yang juga ditegakkannya sholat Jumat. Ya, tempat menegakkannya sholat 5 waktu dan juga ditegakkannya sholat Jumat. Adapun langgar ataupun musola, ya, hanya sekedar ditegakkannya apa? Sholat 5 waktu, barakallahu fikum. Nah, mungkin ini sisi kepersamaannya, ya. Kalau di Arab ada yang dikenal disebut dengan jami', ya. Jadi kalau jami' itu pasti masjid, ya. Tapi kalau masjid belum tentu jami'. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jami' itu tempat berkumpul, ya, tempat berkumpul manusia yang dalam jumlah yang banyak. Maksudnya apa? Berkumpul untuk apa? Untuk menghadiri sholat Jumat. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini mungkin sahabat qaulus salaf yang mungkin sedang mukim di Arab Saudi, di Yaman, ataupun di Mesir, ya, bisa mengkoreksi nih faedah dari kami, ya. Kalau memang keliru, mohon dikoreksi, barakallahu fikum. Nah, baik, sahabat qaulus salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan langsungkan, ya, ucapan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Qala hafizahullahu taala, ayyuhal ikhwah, wahai segenap saudara sekalian. Ya, atau kita terjemahkan, wahai saudara-saudaraku sekalian. Nah, bisa juga, ya. Ayyuhal ikhwah. Barakallahu fikum. Nah, kana an-nasu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayatin. Ya. Manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan penuh dengan kebodohan dan amayatin, dan penuh dengan kebutaan. Kebodohan artinya bodoh, artinya tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan barakallahu fikum juga apa? Juga buta. Buta yang namanya kebenaran, tidak mengenal yang namanya kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, sehingga sahabat qaulus salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, terlupakan sebelum kita lanjut, ya, nanti catatannya akan kita buat di akhir saja. Ya, ini sekarang simak dulu, dengarkan dulu, barakallahu fikum, berkaitan tentang matan ataupun apa yang diucapkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Nanti kita akan ambil faedah dari apa yang diucapkan oleh beliau, barakallahu fikum. Baik, ini jadi sekarang simak dulu. Nah, kami ulangi. كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية. Ya, manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jahiliyah, ya, tidak berilmu pengetahuan, bodoh, wa amayatin, dan dalam keadaan buta. Maksudnya apa? Buta daripada al-haq, tidak mengenal mana yang hak. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Ya, min syirkin wa zulmin wa ghiwayatin. Ya, disebabkan, ya, dari apa? Dari kesyirikan, ataupun terjadinya kesyirikan dan kezaliman, dan juga apa? Penyimpangan ataupun kesesatan yang terjadi di barakallahu fikum di tengah-tengah, ya, masyarakat sebelum datangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Faba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus sayyid, ya, pimpinan penghulu al-khalqi, yaitu pimpinannya para makhluk, penghulunya para makhluk, yaitu siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fatratin minar rusul, ya, pada masa kekosongan dari para rasul. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi inilah tujuan diutusnya para rasul,
Ya, barakallahu, untuk menghidupkan kembali, untuk menyirami kembali masyarakat jahiliyah, barakallahu fikum, ya, mencerdaskan mereka dari kebodohan dan mengenalkan mereka kepada kebenaran, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah taala, liyuqimal millatal auja. Ya, jadi tujuan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menegakkan agama yang telah bengkok, yang sudah tidak lurus lagi. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Barakallahu fikum, dulu agama di setiap zaman para rasul, agama sempat lurus. Ya, contoh misal ketika zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, barakallahu fikum, untuk ya meluruskan ya apa yang salah daripada umatnya. Demikian pula seterusnya, bengkok lagi, diutus lagi rasul, ya, untuk meluruskan lagi agamanya. Bengkok lagi, mulai kehilangan arah lagi, diutus lagi rasul, barakallahu fikum, sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Jadi seperti itulah kondisi manusia, ya, barakallahu fikum. Semenjak ditinggal para rasul, mulai kehilangan arah mereka dalam apa? Dalam menuju kebenaran, ya, dalam menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengutus para rasul. Barakallahu fikum. Naam. Fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu. Ya. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fayuflihu, lalu mereka meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih keberuntungan. Ya, barakallahu fikum. Inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, meluruskan agama yang telah bengkok, barakallahu fikum, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka pun meraih kemenangan bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, faja'a ma'ahul haqqu wa zahaqal batil. Ya, maka barakallahu fikum, ya, kebenaran itu pun datang, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu ada di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu pun lenyap. Ya, barakallahu fikum. Jaa ma'ahul huda, dan petunjuk itu pun datang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Ja'at ma'ahul haya, dan kehidupan itu pun datang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang penuh dengan norma-norma agama, barakallahu fikum. Ya, yang penuh dengan norma-norma agama, barakallahu fikum. Penuh aturan. Ya, nah, adapun dahulu, ya, di zaman jahiliyah, ya, maka kita ketahui bersama, ya, seperti hukum rimba, yang kuat dialah yang berkuasa, yang kuat dialah yang menang. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga, ya, sahabat qaulus salaf yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting, ya, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita teratur kehidupan kita. Ya, di bawah, ya, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian, ya, kata beliau hafizahullah taala, jaa ma'hul adlu, dan keadilan juga datang bersama beliau. Ya, Masya Allah. Ya, jadi tidak hanya beliau membawa kebenaran, beliau juga membawa petunjuk, beliau juga mengatur tata norma-norma kehidupan. Beliau juga barakallahu fikum menegakkan keadilan. Ya, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ketika itu, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa mahallahu bihi syirka, dan Allah Subhanahu wa taala pun memusnahkan kesyirikan, ya, melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu Allah jalla fi'ulah rahmatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang bagi seluruh alam. Barakallahu fikum. Pemberi, penebar kasih sayang, penebar rahmat bagi seluruh alam, barakallahu fikum. Jadi kalau mau cari kasih sayang yang luas, ya, maka pelajarilah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah Islam. Engkau akan menjadi orang-orang yang
barakallahu fikum, menebar rahmat bagi seluruh alam, karena Rasulullah SAW ya yang mengajarkan itu, barakallahu fikum. Nah, basyiran wa nadhira, dan sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Bagi siapa? Basyiran liman amana bihi, ya, memberi kabar gembira bagi mereka ataupun orang-orang yang beriman kepada beliau, barakallahu fikum, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan liman asahu wa sadda an sunnatihi, bagi mereka yang memaksiati Rasul alaihi salatu wassalam dan juga berpaling dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian beliau pun menutup kalimat ini sebelum masuk kepada sisi pendalilan. Beliau menutup dengan kalimat wa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membedakan ya antara kebenaran dan kebatilan, barakallahu fikum. Nah, ya, sahabat kalau salaf yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan malam hari ini kita akan memetik faedah dari kalimat beliau yang ini dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Taib, yang mana sudah kita bacakan tadi, barakallahu fikum. Taib. Kita akan memulai memetik faedah dari kalimat beliau ini, barakallahu fikum. Nah, siap-siap, ya. Nah, sahabat kalau salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala, pada kalimatnya yang kita baca tadi, ya barakallahu fikum, beliau sedang mengajak kita untuk mengenal ya dua kondisi. Ya. Yang pertama, kondisi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kondisi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk merapikan catatan, ya kami arahkan ya sahabat kalau salaf untuk membuat satu Romawi, faedah satu Romawi, ya untuk mudah mempoinkan faedah-faedah, karena kita bagi dua nih faedahnya. Satu Romawi yaitu kondisi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan faedah yang kedua ataupun di dua Romawi yaitu apa? Kondisi setelah diutusnya Nabi Muhammad ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai dari kondisi yang pertama atau satu Romawi, yaitu kondisi sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faedah yang pertama, nah kan, jadi mudah ya. Tadi sub temanya, sub judulnya yaitu apa? Dengan satu Romawi, kondisi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk faedah yang pertama dari sub judul ini atau sub tema ini, barakallahu fikum. Taib. Faedah yang pertama ya dari kondisi sebelum diutusnya Rasulullah SAW adalah kondisi sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai kondisi jahiliyah ataupun keadaan jahiliyah. Ya. Yang mana perbuatan mereka menyelisihi Islam. Ya, yang mana perbuatan mereka, masyarakatnya ketika itu, semuanya itu menyelisih Islam. Maka inilah disebut sebagai jahiliyah. Atau dengan kata lain, ini pengertian jahiliyah secara umum. Ya, jadi pengertian jahiliyah secara umum itu apa? Yaitu keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, yang mana amalan perbuatan mereka menyelisih Islam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, hafizahullah taala, mereka terjatuh kepada kesyirikan, ya mereka terjatuh kepada kezaliman, mereka terjatuh kepada kesesatan ataupun penyimpangan-penyimpangan, barakallahu fikum. Yang ini semua mereka lakukan, mereka amalkan ya sebelum datangnya Rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu tentunya, ya, di umat-umat terdahulu juga sebelum diutusnya para rasul, mereka berada di keadaan ya di mana mereka terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kezaliman, terjatuh kepada kesesatan, barakallahu fikum. Nah, faedah yang kedua. Ya, faedah yang kedua ya, bukan berarti setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangai jahiliyah itu lenyap seutuhnya. Ya, bukan berarti setelah diutusnya Rasulullah SAW perangai jahiliyah itu lenyap seutuhnya. Ya, perangai tersebut
terkadang masih ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi di faedah yang kedua kita ingin sampaikan juga, jadi jangan dikira bahwasanya barakallahu fikum, ya, perangai-perangai jahiliyah itu hanya ada di zaman jahiliyah, di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah diutusnya Rasulullah SAW, semua umat Nabi Muhammad SAW itu sudah bersih daripada perangai jahiliyah. Tidak. Ya, di antara sisi pendalilannya apa? Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan. Ya, barakallahu fikum, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyati la yatrukunahunna," ya, yaitu al-fakhru fil ahsabi, ya, wat-ta'nu fil ansabi, wal istisqa'u bin nujumi wan niyahah. Ya. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara pada umatku, kata beliau, yang termasuk perangai jahiliyah ataupun identitas, karakter yang terjadi di zaman jahiliyah. Itu masih ada pada umatku, kata beliau SAW. Ini kan menandakan bahwasanya apa? Ya, setelah diutusnya Rasulullah SAW. Apa saja dia? Ya, yaitu apa? Yaitu yang mereka, ya, yang mereka sulit untuk meninggalkannya. Ya, barakallahu fikum. Yaitu al-fakhru fil ahsab, yaitu berbangga dengan nasab. Ya, berbangga-bangga dengan nasab. Wa ta'nu fil ansab, ya, dan mencela nasab. Ya. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahah, dan ya, meratapi, ya, mayit. Ya, ketika ada peristiwa meninggal dunia, dia menangis dengan ratapan, ya, dengan teriakan, dengan pukulan-pukulan di dirinya, merobek-robek bajunya. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini di antara perangai-perangai jahiliyah yang subhanallah, ya, masih ada di zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga bisa kita bedakan. Kalau yang dimaksud jahiliyah dengan definisi yang ammah, dengan definisi yang umum adalah apa? Yaitu kondisi masyarakat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian jahiliyah yang maknanya muqayyadah, yang terkait, ya, dengan perangai-perangai, ya, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu ada juga. Ya, itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, jadi sahabat kalau salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari faedah tentang kondisi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kita mengambil 2 faedah, yaitu kondisi sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai kondisi jahiliyah, yang mana amalan perbuatan masyarakatnya ketika itu menyelisih Islam. Kemudian faedah yang kedua, bukan berarti setelah diutusnya Rasulullah SAW perangai jahiliyah itu lenyap seutuhnya, namun perangai tersebut terkadang masih ada di umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Malik, ya, Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Nah, jadi Syekh sudah membawakan ataupun memberikan faedah kepada kita seputar barakallahu fikum kondisi, keadaan, gambaran agar kita memahami, ya, bagaimana kondisi jahiliyah ketika itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ya, mereka bodoh, tidak berilmu pengetahuan. Bodoh di sini barakallahu fikum bukan berarti mereka semua tidak bisa baca menulis, bukan. Ya, barakallahu fikum. Mereka terkadang ada yang bisa membaca dan menulis, ada di antara mereka. Namun barakallahu fikum, na'am, pengetahuan tentang ad-din, pengetahuan tentang agama al-hanifiyah, tentang tauhid, yang sebenarnya itu sudah mulai hilang dari mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula disebut sebagai, ya, kondisi-kondisi amayah, yaitu kebutaan terhadap al-haq. Mereka sudah tidak mengenal lagi yang mana al-haq. Ya, barakallahu fikum. Ya, terkadang sebaliknya, yang batil dikatakan al-haq, yang al-haq dikatakan batil. Ya, buta mereka terhadap kebenaran. Barakallahu fikum. Ingat, bukan berarti mereka apa? Mereka bodoh
mereka umat yang ummi secara keseluruhan, tidak. Yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis, tidak. Ada di antara mereka para cendekiawan, bisa baca tulis, ya, namun mereka bodoh, jahil terhadap ilmu agama. Nah, ini maksud. Dan buta terhadap kebenaran yang datang dari agama tersebut. Barakallahu fiikum. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada faedah yang berikutnya, ya, yaitu pada faedah yang kita poinkan menjadi 2 Romawi, yaitu kondisi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, di sini juga kita akan memetik 2 faedah dari kondisi setelah diutusnya Rasulullah SAW. Yang pertama, kita mulai dari yang pertama. Tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Ya. Tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh barakallahu fikum al-muallif yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Apa saja tujuan diutusnya Rasulullah SAW? Maka kita berikan poin A. Ya, A berarti ada B, ada C, ada D nanti. Ya, siap. A, meluruskan kembali agama para nabi dan rasul, yaitu agama tauhid. Ya, barakallahu. Ya, meluruskan kembali agama para nabi dan rasul, yaitu agama tauhid. Yaitu apa? Agama yang sudah mulai, ya, terkuburkan. Ya. Nah, ya, sehingga yang muncul kejahilian, kebodohan dan apa? Dan kebutaan terhadap kebenaran. Ya. Sehingga agama yang lurus tadinya sudah mulai bengkok, sudah mulai tidak terarah. Maka tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah meluruskan kembali, ya, agama para nabi dan rasul ini, barakallahu fikum. Yaitu agama apa? Agama tauhid. Semua para nabi dan rasul, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi di mana kita berpijak, bumi di mana kita tinggal, bumi ini di mana ini semua tempat kita tinggal, tempat kita bernafas, tempat kita bekerja mencari nafkah, tempat kita memperoleh keturunan, barakallahu fikum, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditegakkannya tauhidullah azza wa jalla. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga, ya, sahabat qaulus salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hari ini ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, dia orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka betul-betul tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diberi makan oleh Allah, sudah diberi tempat tinggal oleh Allah, sudah diberi udara untuk dihirup oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, tapi masih saja mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kalau kita ingatkan kepada mereka, kalau kita jadikan sebuah analogi kepada mereka, barakallahu fikum, ya, seperti mereka ini, anggap saja mereka seorang pimpinan perusahaan, ya, yang memiliki karyawan-karyawan, ya, barakallahu fikum, yang digaji olehnya, ya, yang diberikan fasilitas olehnya, ya, barakallahu fikum, namun hasil pekerjaan yang mereka lakukan tidak mereka berikan kepada dirinya sebagai pimpinan perusahaan. Tidak menguntungkan baginya. Ya. Justru diberikan kepada perusahaan yang lain. Perusahaan yang tidak mampu memberikan apa-apa kepadanya, yang tidak menggajinya, yang tidak memberikan fasilitas kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Lihat. Ya, bagaimana apabila kondisi itu ada pada dirimu? Ya, tentu engkau apa? Barakallahu fikum, engkau tidak suka. Ya, barakallahu fikum. Ya, engkau akan murka. Ya, nah, ini secara analogi saja. Namun tentunya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala apabila seluruh makhluk di muka bumi ini semuanya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak termudarati sedikit pun. Justru bertauhid ataukah tidak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, itu semua manfaatnya kembali, manfaat dan mudaratnya kembali kepada makhluk itu sendiri. Apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat. Apabila dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, dia akan binasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sekali lagi, apabila posisinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah termudarati sekecil apapun, barakallahu fikum, apabila makhluknya tidak
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun analogi ini ya untuk menyadarkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengingat ya bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Barakallahu fikum. Ya, agar kita termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya memberikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang B, ya, yang B kondisi setelah diutusnya Rasulullah SAW, yang B adalah yaitu tujuan diutusnya Rasulullah SAW, yang B adalah apa? Membawa kebenaran untuk melenyapkan kebatilan. Ya, barakallahu fikum. Membawa kebenaran untuk melenyapkan kebatilan. Ya, barakallahu fikum. Ingat, ya, masa-masa jahiliyah adalah masa-masa yang penuh dengan kebatilan. Ya, kita mengenal barakallahu fikum bagaimana ya, kebatilan kaum laki-laki kepada kaum wanita. Ya, mereka rendahkan kaum wanita. Mohon maaf, kaum wanita ketika itu di masa jahiliyah adalah sebuah kaum ataupun kaum wanita adalah sebuah kaum yang apa? Yang direndahkan hanya sebagai pemuas hawa nafsu, barakallahu fikum. Nah, sampai-sampai ya orang tua yang melahirkan anak perempuan mereka malu, dan terkadang mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya sendiri, menguburkan anak perempuannya sendiri daripada harus menanggung malu, barakallahu fikum. Nah, demikian pula di masa jahiliyah, barakallahu fikum. Ya, lagi-lagi kepada kaum wanita. Ini sengaja kita tegur para wanita, barakallahu fikum, karena sering menjadi syubhat bahwasannya katanya kalau pakai hijab, pakai niqab itu katanya apa, itu kan budaya Arab. Ya. Ini perlu diketahui, ini sahabat kalau salaf yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan budaya Arab. Budaya Arab justru budaya kaum telanjang wanitanya, mohon maaf. Ya, barakallahu fikum. Mereka keluar rumah dengan bersolek-molek, ya, berdandan, berhias. Tujuannya apa? Agar digoda. Ya, barakallahu fikum. Ya, agar menjadi pusat perhatian. Ya, sudah seperti itu tercipta wataknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu budaya Arab di masa jahiliyah. Ya, nah, ya, sehingga jangan alergi dengan melihat orang yang cadaran, orang yang memakai hijab, menutupi seluruh tubuhnya, menutupi auratnya. Masya Allah, itu bukan budaya, itu syariat yang sedang dijalankan. Petunjuk al-haq, kebenaran yang sedang dijalankan oleh kaum muslimat. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga sahabat qaulus salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya, tujuan diutusnya Rasulullah SAW yang B, poin B adalah membawa kebenaran untuk melenyapkan kebatilan. Jadi dilenyapkan semua itu. Ya, contoh tadi apa? Kaum wanita yang dulu tidak ada harganya, yang dihinakan sedemikian rupa, maka Allah diutusnya Rasulullah SAW melenyapkan itu semua dan memuliakan kaum wanita. Ya, bahkan sampai puncak kemuliaan tersebut Allah abadikan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, suratun Nisa. Bayangkan, tidak ada suratul Rijal, tidak ada. Yang ada suratul Nisa. Ya, suratnya barakallahu fikum kaum wanita yang membahas tentang ahkam, barakallahu fikum, seputar kewanitaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu Islam ya membawa kebenaran dengan memuliakan wanita dan melenyapkan kebatilan yang merendahkan kaum wanita, barakallahu fikum. Kemudian tujuan diutusnya Rasulullah SAW, poin C adalah membawa petunjuk, membawa hidayah, mengarahkan, membimbing, ya, menjelaskan, ya, memberikan pelajaran. Ya, barakallahu fikum. Ini yang makna daripada apa? Petunjuk. Ya, barakallahu fikum. Tentunya hidayah, ya, ada dua. Ya, hidayatul bayan, ya, atau irsyad, wa hidayatul taufiq. Ya, hidayatul bayan ataupun hidayatul irsyad, yaitu hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi orang tersebut bisa menerimanya ataupun bisa menolak hidayah tersebut. Ya, adapun hidayah taufik, apabila seorang mendapatkan hidayah taufik ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu mengelak dari hidayah tersebut. Adapun Nabi SAW hanya menjelaskan, ini loh petunjuknya, ini loh jalan menuju jannah, ini loh jalan menuju surga, ini kebatilan, ini al-haq. Terkadang ada yang menerimanya dan terkadang ada yang
menolaknya. Barakallahu fikum. Nah, adapun apabila seorang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah itu taufik, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk yang mendapatkan hidayah itu taufik min Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang yang mendapatkan hidayah itu taufik maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian tujuan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam, poin D adalah apa? Membawa kehidupan ya yang sesuai dengan norma-norma agama. Ya, membawa kehidupan yang sesuai dengan norma-norma agama. Artinya mulai ada aturan dalam kehidupan ya sejak diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Bagaimana Rasul alaihi wasallam mengatur hukum pernikahan yang dulunya ada beberapa macam pernikahan di masa jahiliyah, dan Rasul memilih satu yang benar dan menggugurkan yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam, demikian pula hukum-hukum yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan tadi, berbangga-bangga dengan nasab, itu orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Naam, namun yang harus dibanggakan adalah barang siapa yang mereka berada di atas kebenaran. Ya, walaupun itu bukan satu bangsa dengannya, satu nasab dengannya, apabila dia berada di atas iman, maka wajib bagi kita untuk bersaudara dengannya, untuk memuliakannya dan mengagungkannya. Barakallahu fikum. Ya, demikian sebaliknya apabila ada saudara kita senasab, barakallahu fikum, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk memperingatinya, ya, menyalahkan perbuatannya, bukan malah apa? Membelanya, menutupinya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga terjadi norma-norma kehidupan semenjak diutusnya Rasulullah, ataupun tujuan diutusnya Rasulullah SAW untuk membina ya norma-norma dalam kehidupan masyarakat ketika itu, tentunya di bawah norma-norma agama, norma-norma dalam Islam. Barakallahu fikum. Kemudian yang E, tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah membawa keadilan. Ya, membawa keadilan. Dengan kata lain, menyelamatkan masyarakatnya ketika itu dari hukum rimba. Ya, hukum siapa yang kuat dialah yang menang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, siapa yang kuat, ya dialah yang menang ketika itu. Nah, sehingga sangat sering terjadi apa? Perperangan. Sangat sering terjadi perselisihan dahulu sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Ya, kita mendengar kisah bagaimana perseteruan yang sudah 100 tahun lamanya antara suku Aus dan Khazraj. Ya, barakallahu fikum. Ya, mereka terus ya, barakallahu fikum apa? Ya, ditanamkan dendam oleh nenek-nenek moyang mereka. Ya, kita harus lebih kuat daripada mereka. Ya, darah-darah daripada kakek nenek moyangmu sudah tercurahkan untuk apa? Untuk ya, barakallahu fikum, memenangkan kabilah kita, suku kita, bangsa kita. Nah, jangan sampai apa? Menyerah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW datang dengan penuh keadilan untuk menengahi ya di antara mereka berdua dalam perselisihan, dan walhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui sebab Rasul alaihi salatu wasallam, Allah damaikan suku Aus dan Khazraj, bahkan mereka mayoritasnya masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, baik, jadi inilah poin pertama, faedah dari poin pertama, dari itu tujuan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam. Kita masuk kepada faedah yang kedua, ya, barakallahu fikum, yaitu kondisi ya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah manusia, bagaimana keadaannya, kondisinya, suasananya, ya, barakallahu fikum. Ataupun bisa kita sebutkan juga akibat keberadaan Rasul alaihi wasallam bagi sekitarnya. Bagaimana? Ini juga disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari tadi, hafizahullah taala. Maka kita poinkan barakallahu fikum menjadi faedah pada kesempatan ini. Kita poinkan dimulai dari poin yang A, dari kondisi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia. Yaitu apa? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia, poin A adalah lenyapnya kesyirikan. Lenyapnya kesyirikan. Contoh, misal tatkala Rasul alaihi wasallam berada di Madinah. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kota Madinah ya lenyap kesyirikan yang ada di kota Madinah. Ya, dengan datangnya Rasul dan dakwah yang dibawa oleh Rasul alaihi wasallam. Kemudian tatkala beliau melakukan Fathul Makkah, merebut kembali kota Makkah, dan datangnya beliau, keberadaan beliau di kota Makkah melenyapkan seluruh berhala-berhala yang dijadikan sebagai objek kesyirikan. Ya, barakallahu fikum.
Demikian pula terus ya, futuhat yang terjadi semenjak zaman Rasul SAW, barakallahu fikum, dan orang-orang yang membawa dakwah Rasul SAW di kalangan para khulafaur rasyidin, barakallahu fikum, mereka pun berhasil menjadikan negeri-negeri yang penuh dengan kesyirikan menjadi negeri tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ini kondisi tatkala ada Rasul di tengah-tengah manusia ketika itu, barakallahu fikum. Ya, pengaruh Rasul ya tatkala berada di tengah-tengah manusia ketika itu, barakallahu fikum. Kemudian poin B, ya, kondisi tatkala Rasul SAW berada di tengah-tengah manusia ataupun pengaruh Rasul SAW tatkala berada di tengah-tengah manusia. Poin B-nya adalah tersebarnya kasih sayang bagi seluruh alam. Ya, tersebarnya kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi Rasul itu tatkala manusia berada di tengah-tengah Rasul itu bukan ekstrim. Ya, misalnya ada orang kafir yang berada di bertetangga dengan Rasul SAW, tidak semata-mata tiba-tiba Rasul SAW memerintahkan para sahabat culik dia, penggal dia, tidak. Ya. Rasul menjadi rahmatan lil alamin, seluruh makhluk, bahkan tetangganya sendiri. Ingat kisah seorang anak Yahudi, barakallahu fikum, yang sering keluar masuk di rumah Rasul SAW, bermain di rumah Rasul SAW, bahkan terkadang membantu Rasul SAW. Rasul persilahkan. Barakallahu fikum. Nah, Rasul memberikan kasih sayang kepadanya. Ya, Rasul tidak semata-mata, oh ini anak orang kafir, ini orang Yahudi, ini tak penggal aja lehernya. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya, Rasul mencurahkan kasih sayang kepadanya, memperhatikannya, barakallahu fikum, bahkan sampai tatkala anak tersebut mengalami sakit dan hendak meninggal dunia. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menjenguknya, barakallahu fikum. Nabi SAW menjenguknya. Dan hikmah dibalik kasih sayangnya Nabi SAW, tatkala Nabi SAW mentalkinkan kepada sang anak untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan persaksian bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka sang anak melirik kepada ayahnya. Dan sang ayah pun merasa rahmat di sisi Rasul SAW. Merasa terlindungi, merasa nyaman, ya, di samping bertetangga dengan Rasul SAW, maka tidak segan-segan lisannya mengucapkan Ati' Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Taatilah Rasul SAW. Maka sebelum meninggal dunia, anak tersebut pun berhasil mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Bahkan tidak hanya itu, beliau pun merahmati binatang. Tidak hanya manusia. Beliau merahmati binatang. Kita mengenal banyak riwayat hadis yang mengatakan bagaimana adab tatkala menyembelih. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin kalau orang kafir ya tidak memiliki norma-norma seperti itu, tidak memiliki adab-adab seperti itu, yang penting dipenggal itu apa? Binatang tersebut. Ya, enggak peduli perasaannya bagaimana. Wah, cuma binatang aja kok. Mungkin seperti itu. Tapi Masya Allah, ya mungkin sebentar lagi juga, tidak lama lagi kita akan merayakan ibadah kurban. Ya, lihatlah bagaimana tata cara berkurban. Ya, khususnya dalam proses penyembelihan. Ya, nah, ya, hewan yang mau disembelih itu disayangi terlebih dahulu. Ya, dibuat suasana nyaman dengan diberi makan, dengan suasana yang biasa, normal. Barakallahu fikum. Kemudian ketika saatnya eksekusi, ketika saatnya mau disembelih, jangan diperlihatkan kepada teman yang lainnya. Ketika dirobohkan juga, diusahakan, dirobohkan dengan cara yang terbaik, agar dia nurut, jatuh. Ini ada tekniknya juga. Barakallahu tatkala disembelih juga apa? Ya, tidak diperlihatkan kepada yang lainnya. Kemudian pisau ataupun parang ataupun golok itu harus dipertajam sebelum menyembelih. Masya Allah. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya, penuh kasih sayang bagi seluruh alam, barakallahu fiik. Nah, kemudian sahabat qaul salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin C tentang pengaruh ya tatkala Rasulullah SAW berada di tengah-tengah manusia, ya, mereka yang beriman ya mendapatkan kabar gembira. Ya, mereka yang beriman ya mendapatkan berita gembira, kabar gembira dari Rasul alaihi salatu wasallam, dan sebaliknya mereka yang tetap enggan mengikuti Rasul SAW dan bermaksiat kepada Rasul SAW, mereka pun mendapatkan peringatan.
Ini pengaruhnya Rasul ada di tengah-tengah. Coba Rasul tidak ada. Ya mana mau tahu mereka. Ya, nggak pernah mendengar berita gembira tentang jannah, tidak pernah mendengar peringatan tentang an-nar. Tapi ketika Rasul alaihissalam ada di tengah-tengah mereka, Rasul sampaikan berita gembira tentang kebaikan, tentang pahala, tentang al-jannah kepada mereka yang mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalam. Demikian pula sebaliknya, Rasul memberikan peringatan tentang sebuah adab, dosa, dan demikian pula an-nar, agar mereka takut. Ya, barakallahu fikum. Ya, bagi orang-orang yang tetap bermaksiat dan membelot ataupun membangkang, tidak mau, barakallahu fikum, ya, untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, yang poin D adalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur kebenaran. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur kebenaran. Sehingga terbedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan keberadaan beliau. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya, kalau bisa kita gambarkan, ya, ada sebuah lingkaran, ya, masyarakat, barakallahu fikum, tatkala datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kerucut. Ya, jadi naik jadi sebuah kerucut. Jadi ujungnya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai apa? Sebagai tolak ukur kebenaran. Ya, jadi semua lingkaran, ada orang-orang yang ada di dalam lingkaran ini, apabila ingin melakukan kebenaran, apabila ingin mencari kebenaran, maka tolak ukurnya ada di Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ingin melihat mana yang hak, mana yang batil, lihatlah Rasul alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maksudnya kalau ingin melihat kebenaran, maka lihatlah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka apabila ingin mencontoh selain Rasul alaihi salatu wassalam, ya, barakallahu, dari segi amalan, dari segi perbuatan, maka yakinlah itu adalah sebuah kebatilan. Ya, barakallahu fikum. Apabila itu berkaitan tentang agama. Ya, barakallahu fikum. Sehingga di antara pengaruh adanya Rasul alaihi salatu wassalam menjadi tolak ukur kebenaran di sisi manusia ketika itu, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, sahabat qaulus salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya faedah demi faedah yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, ya, berkaitan tentang ya, ucapan ataupun kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala berkaitan tentang kondisi sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan kondisi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang terakhir, tentunya kita akan jadikan kita akan ungkap, ya, korelasi, ya. Sekali lagi ini kan masih mukaddimah nih, ya, belum masuk kepada jawaban secara detail berkaitan tentang mahiyas salafiyah. Apa sih salafiyah itu? Barakallahu fikum. Namun di mukaddimah saja kita sudah menemukan korelasinya, benang merahnya. Ya, kaitannya antara pertanyaan mahiyas salafiyah. Apa sih salafiyah itu? Maka apabila ya ada yang bertanya, ya bisa kita jawab dari kesimpulan daripada mukaddimah ini. Ya, apabila ada yang bertanya, apa sih salafiyah itu? Salafiyah itu dengan mukaddimah yang kita bacakan tadi apa? Orang-orang yang sangat bergembira dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ajaran yang benar, sehingga mereka di bawah dakwah salafiyah mempelajarinya, meneladaninya, dan mendakwahkan ajaran Rasul, mempelajari ajaran Rasul, meneladani ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini korelasinya, barakallahu fikum. Ya, disebutkan oleh Syekh tadi apa? Sebelum diutusnya Rasul, mengerikan. Jahiliyah. Ya, setelah diutusnya Rasul, merasa gembira. Karena diatur semua kehidupan kita. Adanya kebenaran, adanya pengungkapan tentang kebatilan, sehingga kita menghindarinya. Dan Rasul menjadi tolak ukur kebenaran, sehingga kita sayang, gembira. Ya, dengan adanya Rasul alaihissalam, dan salafiyah itu orang-orang yang betul-betul bergembira dengan perwujudan apa? Mengikuti apa yang diajari oleh Rasul alaihissalam. Mengikuti, mempelajari, meneladani, dan mendakwahkan apa-apa yang datang dari Rasul alaihi salatu
wassalam. Barakallahu fikum. Nah, sahabat qaulus salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah kisi-kisi gambaran singkat tentang apa? Tentang apa sih salafiyah itu? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik, sahabat qaulus salaf yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan walhamdulillah proses mencatat insyaallah masih terus berlangsung. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu ada daerah yang baru nih yang masuk menjadi catatan yang dipilih oleh tim admin menjadi catatan yang terbaik. Ya, barakallahu fikum, itu dari Magetan. Ya, dari Magetan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat kepada beliau dan kepada sahabat qaulus salaf yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka yuk bersemangat kita catat faedah-faedah ilmu dari kitab-kitabnya para ulama. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita dan kepada keluarga kita khususnya, barakallahu fikum, tentang faedah-faedah yang bermanfaat. Tentu ilmu itu tidak akan lepas apabila kita mencatatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi semangatlah mencatat. Ingat, kita mencatat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan itu untuk memahamkan diri kita pribadi terlebih dahulu, barulah kita simpan sebagai apa? Sebagai panduan kita dalam berdakwah, barakallahu fikum, yakni dalam menyampaikan ilmu kepada yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, jadi bukan berarti yang tidak diumumkan ataupun yang tidak diposting faedahnya di channel Telegram qaulus salaf itu faedahnya kurang ataupun tidak bagus. Bukan, semua faedah bagus. Semua faedah yang dikirimkan kepada tim qaulus salaf semuanya faedahnya Masya Allah bagus. Ada yang panjang lebar Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ada yang ringkas padat tapi berisi Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, namun ya ini sekedar apa? Sekedar barakallahu fikum memudahkan tim admin agar untuk tidak terlalu banyak merevisi ataupun mengoreksi ataupun merubah kata ataupun kalimat, barakallahu fikum, atau sisi pendalilan yang dikirimkan, barakallahu fikum, dari sahabat qaulus salaf, barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat kepada kami dan kepada sahabat qaulus salaf semuanya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.